Kalian tahu itu apa? Kata Nabi. Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Rasul mengatakan hadza hajarun, itu tadi batu. Rumiya bihi finnar, dilemparkan ke dalam neraka mundu sab'ina kharifa, 70 tahun yang lalu. 70 tahun yang lalu. Turun ke dalam neraka, batu ini ya, berarti kan berat. Lebih berat dari manusia. Dari siapa? Fahuwa yahbi finnari al-an hatta intaha ila qa'liha fasami'tum wajbada. Jadi 70 tahun yang lalu dilempar dari ujungnya sampai di bawah, ya. Tahu-tahu melewati semua neraka-neraka itu sampai akhirnya di bawah, dan ketika sampai di dasarnya kamu mendengar wajibah tadi. Itu tadi gelegar batu yang turun dari ujungnya 70 tahun yang lalu. Kira-kira jeru ini sak piro? Karena neraka itu tidak seperti surga. Kalau surga itu datar begini. Tapi kalau neraka itu ke bawah begini. Sempit. Orang kalau ngeduk sumur aja, jangan neraka. Orang kalau ngeduk sumur zaman dulu sebelum zaman sumur bor seperti sekarang, itu kan udara sempit, ya kan, macam-macam. Harus dikeluarkan dulu, apalagi kalau nguras ya, nguras sumur. Orang kalau mau nguras sumur kan harus dikeluarkan dulu racun-racunnya itu di dalam, apalagi yang lama. Ya itu kan harus dikeluarkan. Kalau enggak bisa mati di dalam. Padahal enggak ada apinya ini. Orang aja bisa mati karena macam-macamnya di dalam itu, gas segala macam. Sumur lama yang mati itu kalau mau dibersihkan harus disedot dulu anginnya disedot dulu, airnya dibuang dulu udara di dalam, baru yang bersihkan turun. Itu aja kalau langsung masuk di bawah mati, apalagi kalau juglangannya neraka itu ke bawah begini, bukan datar, bawah, dan panasnya tidak bisa dibayangkan. Itu kata Nabi Muhammad 70 tahun baru sampai, saking menakutkannya neraka. Yang ke-10 Rasulullah mengatakan tidaklah satu pun dari kalian kecuali pasti diajak ngomong sama Allah, ya. Ma minkum min ahadin, tidaklah satu pun dari kalian illa sayukallimuhu rabbuh, akan diajak ngomong oleh Tuhannya. Dan tidak ada penerjemah di antara, langsung. Maka dia akan melihat kanannya, sebelah kanannya amal baik yang dia lakukan, dan dia melihat kirinya amal buruk yang telah dia lakukan, dan di depannya adalah neraka yang sudah bergejolak apinya. Kanan amal, kiri dosa. Itu Rasulullah mengatakan ini muttafaqun alaih. Jadi kita itu akan ketemu Rasul dan akan diajak ngomong sama Allah. Dan Allah sendiri mengatakan wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda, sendiri-sendiri. Nah, ini yang medeni. Dan Rasulullah mengatakan laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada penerjemah di antara kita sama Allah. Langsung. Makanya malu orang yang seperti para wali itu merasa malu nanti. Sebelum mereka wafat sudah malu. Engko nek di akhirat aku ditakoni pangeran ya ompo. Nah, kita ini yang rodok bonek kan. Ya, lihat kanan apa halanya, lihat kiri dosanya. Makanya Nabi Muhammad menutup hadis ini dikenalkan fataqun nar walau bisyiqqit tamrah. Walaupun dengan seujung kurma, kalau kamu bisa dengan itu menjauhi diri dari neraka, lakukan. Sedekah walaupun sedikit lakukan. Apapun walaupun sedikit lakukan, amal sedikit lakukan. Pokoknya apapun yang bisa kamu lakukan untuk menghindari neraka, lakukan. Karena Rasulullah kan sudah tahu neraka ini. Makanya Rasulullah mengatakan seperti itu. Yang ke-11 dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW mengatakan, ini arama la tarawna. Saya melihat ya, apa yang tidak kamu lihat. Di antaranya ketika Isra wal Mi'raj, ya. Ini saking menakutkannya Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada kita. Wallahi kata Rasul, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu, kalau kamu tahu apa yang saya tahu,
dari neraka, surga, azab dan lain sebagainya. Wa ma taladzat la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Kamu tidak akan banyak tertawa, kamu akan banyak menangis. Kalau kamu tahu apa yang saya tahu. Wa ma taladzattum binisa'i fil furush 'alal furush. Kamu tidak akan tertarik sama perempuan. Dalam wong wedok kok ndelok kayu. Tidak menarik perempuan itu buat kamu. Kamu masih tertarik sama perempuan karena kamu tidak tahu neraka masih. Kalau kamu tahu neraka, kamu tidak tertarik sama perempuan. Ayu nih model lo. Tidak menarik bagimu itu. Kalau kamu sudah tahu neraka, tidak menarik perempuan itu buat kamu. Wala kharajtum ila su'adati taj'aruna ila Allah ta'ala. Kamu akan keluar di jalan-jalan minta bantuan, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Saking menakutkannya. Ya, semoga kita diselamatkan. Ya paling tidak ini kan kita ngaji gitu loh. Paling tidak kita ngaji, walaupun di akhirat itu kaget, tapi di sini sudah persiapan. Orang yang siap-siap itu, kok nanti disuntik ya, nah, kan tahu. Tapi suntikan ini caranya menghindari cekak loro itu dikei alkohol dhisik. Tanganmu tenang no, ojo dikakok no, ojo tambah kon dempal-dempal no. Jarumnya biar tidak masuk. Mas yo sing paling ahli ini bela diri nek jarum ya masuk. Tadi kon tenang aja, kayak ono alkohol dikit, terus di suntik no. Tenang aja, kak loro biasa kok iso kacemut. Ada yang tidak tahu, moro-moro nunggu, jues, yo kaget pak. Tapi kalau disuruh hati-hati dulu, ada persiapannya. Tapi ya kagetnya tetap. Tapi kagetnya kak kok mesti moro-moro di tekong buri, suntik, jues, aduh, ya apa rasanya? Ya kan kaget. Nah itu orang kafir itu seperti itu, kaget nanti. Kita aja yang belajar aja masih kaget. Ya Nabi Muhammad juga mengatakan dari Abi Barzah, ya Rasulullah mengatakan maka terus nanti yaumil qiyamah itu akan ditanya, ya hamba umat saya, hambanya Allah tentang umurnya. An umrihi fima afnah, yang ke-12. An umrihi aina afnah, dari umurnya kemana dia buang umurnya, waktunya dia buang kemana. Wa an amalihi fima fa'al, amalnya apa yang diamalkan, baik atau buruk. Wa an malihi min aina iktasabah, ya, dan kepada hartanya, dari mana dia dapat hartanya. Gendam wong, ngerenten, nyolong, korupsi, atau dari mana. Wa fima anfaqah, dan diinfakkan kemana. Jadi ada dua untuk masalah duit ini. Dari mana dapatnya, kemana keluarnya, ya. Dari mana dapatnya, kemana keluarnya. Bukan cuma keluarnya saja, dapatnya juga. Kemudian wa anjismihi fima ablah. Ablahu, kalau ablah saja tidak pakai alif, artinya tidak cerdas yang banget. Jadi kalau orang ablah itu kocluk, ya tidak boleh tapi bilang ablah itu kocluk. Tapi kalau ablahu artinya kemana dia menghabiskan atau menghancurkannya atau menghabiskannya kalau yang lebih pas. Dan pada fisiknya kemana dia maksim atau memanfaatkan jasmaninya itu untuk apa? Kayak sholat, kayak ibadah, atau untuk maksiat. Ini akan ditanya terus. Yang ke-13 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membaca, yauma idzin tuhaditsu akhbaruha. Rasulullah mengatakan, atadalluna ma akhbaruha? Apa kamu tahu apa kabar-kabarnya yang terjadi di hari kiamat sehingga hari itu akan diomongkan? Kata Allah, kata sahabat, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Nabi Muhammad mengatakan di antara kabar-kabarnya adalah bahwa akan setiap hamba dan hamba laki-laki atau perempuan, abdin au amatin, abdin hamba laki-laki, amah hamba perempuan, budak, ya. Kita kan semua budak, budaknya Allah. Bima amil ala dhahriha, apa yang telah mereka lakukan di masa lalu di dunia. Amila kada wa kada, maka setiap tubuhnya, matanya, hidungnya, bibirnya, kupingnya, rambutnya, tangannya, kelek itu, ketiak itu,
bisa membawa dosa. Ya opo, kelek bisa membawa dosa. Semua akan ngakoni, semuanya akan mengatakan kepada Allah, saya diajak maksiat ya Allah jam sekian di sini seperti itu. Fahadhihi akhbaruha, kata Nabi. Ini ceritanya. Yang ke-14, bagaimana kata Rasulullah, kaifa an'amu, bagaimana saya mau seneng, bagaimana saya mau enak hidup ini, bagaimana saya kober atau enak-enakan di dunia, kata Nabi Muhammad. Wa sahibul qarni, dan si peniup sangkakala, yakni malaikat Israfil, malaikat Israfil, qadil taqamal qarn, sudah ngemut itu sangkakala, trompet itu sudah demut, sudah begini. Zamannya Nabi ini. Ketika Nabi Isra Mi'raj, malaikat Israfil sudah begini. Kari, oh iya, ya, sudah begini. Saya gimana mau enak hidup, kata Nabi. Saya lihat itu malaikat Israfil sudah begini, ya. Wastama'al idzin, dan dia memperhatikan perintah dari Allah itu. Wastama'a beda dengan wasami'a. Istama'a itu ngerungokno dengan fokus. Kalau sami'a, ya jenengan taklim sama saya tadi, qiraat itu kan semil-semil dekat, suara burung itu ya masuk. Kalau sepeda motor lewat jenengan juga dengar, itu sami'a, semua masuk. Tapi kalau istama'a, jenengan dengarkan saya ini, itu namanya istama'a. Wastama'al idzin, dan dia fokus mendengarkan izin dari Allah. Mata yu'mar bin nafhi fayanfuh, kapan diperintah nyebul, disebul sama dia. Faka'anna dzalika thaqula ala ashabi Rasulillah, itu jadi berat untuk sahabat Nabi. Ya apa iki, ya apa iki, ya apa, sebentar lagi kiamat, 1400 tahun yang lalu kiamat ini, kiamat. Sahabatnya Rasul pucat semua. Maka Nabi Muhammad mengatakan, bacalah hasbunallah wa ni'mal. Yang ke-15 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, man khafa adlaj wa man adlaj balaghal manzil, ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi al-jannah. Orang yang banyak takut itu akan lebih selamat, ya. Orang yang hati-hati dia akan sampai ke tujuan. Orang yang hati-hati dia akan sampai ke tujuan. Sesungguhnya harta atau kepemilikannya Allah itu mahal, dan sesungguhnya kepemilikan Allah itu adalah surga. Jadi tidak bisa orang mau ke surga cek maksiatil los terus mau ke surga. Loh, tempatnya istimewa kok mau yang masuk ini cek tidak boleh. Yang terakhir dari bab khauf, Sayyidatuna Aisyah mengatakan, yuhsyarun nas yaumil qiyamah hufatan uratan ghurla, ya. Orang akan dibangkitkan yaumil qiyamah tidak pakai sandal, tidak pakai baju, dan belum dikhitan, persis ketika lahir di dunia. Maka Siti Aisyah mengatakan, qultu ya Rasulullah, ar-rijal wa nisa, laki-laki dan perempuan jami'ah, semua, yang dulu ba'dhum ila ba'd, saling lihat, kata Siti Aisyah. Laki-laki perempuan semua tidak pakai baju, tidak pakai sandal, belum terkhitan, keluar jadi satu tempat, saling melihat. Ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yuhimmahum dzalik. Wahai Aisyah, dahsyatnya akhirat, mahsyar itu setelah dibangkitkan membuat mereka tidak perhatian dengan badannya orang. Orang tidak perhatian sama badannya orang, tidak perhatian. Ya, wallahu a'lam bishawab.